Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sohib, sohibah, ukhti, akhi, akhwat, ikhwan, hidup menjadi mudah dengan Islam. Sebagian manusia beranggapan bahwa Islam menjadikan hidup mereka lebih sulit dan berat karena mereka dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang berat. Mereka harus menjalankan aturan agama yang menyulitkan, yang membatasi aktivitas mereka sehingga merasa dikurangi kenikmatannya. Mereka merasa berat dengan kewajiban sholat zuhur karena waktu tengah siang mereka anggap waktu potensial untuk bekerja. Mereka merasa berat dengan kewajiban sholat asar karena waktu sore biasa digunakan istirahat setelah lelah bekerja seharian. Mereka merasa berat diwajibkan mendirikan sholat maghrib dan isya karena bagi mereka waktu-waktu tersebut lebih baik digunakan untuk berkumpul bersama keluarga setelah satu hari penuh tidak berjumpa. Dan mereka merasa berat dengan kewajiban sholat subuh karena waktu pagi adalah waktu yang paling nyaman untuk tidur. Mereka merasa berat mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya karena mereka anggap bahwa harta itu mereka peroleh dari hasil kerja keras sendiri, sehingga tidak perlu dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang lain. Bahkan mereka anggap zakat akan menjadi alasan bagi orang-orang miskin untuk enggan bekerja. Sahabat-sahabatku, mereka merasa berat menjalankan puasa karena bagi mereka tidak ada manfaat menahan lapar dan dahaga di siang hari bulan Ramadan. Untuk apa mereka harus ikut merasakan apa yang dirasakan fakir miskin yang kekurangan makanan, sedangkan mereka mampu memenuhi segala kebutuhannya dengan mudah. Mereka pun enggan berhaji karena selain membutuhkan biaya yang besar, mereka anggap haji tidak lebih dari liburan semata. Sehingga mereka merasa lebih banyak untuk jalan-jalan di dalam negeri, menghabiskan uang untuk jalan-jalan ke luar negeri, ke tempat-tempat wisata, daripada kota Mekah dan Madinah yang hanya dipenuhi bebatuan, padang pasir, dan tidak banyak destinasi wisata yang menggiurkan. Mereka yang beranggapan demikian adalah orang-orang yang tidak memahami Islam, sahabat-sahabatku sekalian. Mereka tidak paham bahwa sholat bukan ditujukan untuk membebani dan membatasi aktivitas mereka. Dalam perintah sholat, ada bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kemudahan bagi hamba-hambanya. Kemudian perintah berpuasa bukan hanya cara Allah agar hambanya yang kelebihan makanan dapat merasakan apa yang dialami oleh orang-orang yang kekurangan saja. Akan tetapi puasa dapat memberi kesehatan bagi orang yang menjalankannya. Puasa bukan hanya perihal menahan lapar dan dahaga, karena orang yang berpuasa diharuskan untuk melakukan perbuatan baik dan dilarang melakukan keburukan-keburukan yang dapat membatalkannya. Alhasil setelah menjalankannya selama 1 bulan, orang yang berpuasa akan terbiasa menjalankan amal-amal ibadah, perbuatan yang bijak, dan menjauhi hal-hal yang buruk tersebut. Adapun ibadah haji bukanlah kegiatan wisata semata, namun ziarah ke Baitullah, napaktilas perjuangan para nabi, sehingga kita dapat mengikuti dan meneladani akhlak mulia mereka. Agama adalah aturan, dan Islam adalah keselamatan bagi seluruh alam semesta. Islam ada untuk kebaikan manusia, serta menjadi keselamatan manusia selama hidup di dunia dan nantinya di akhirat. Islam tidak menyulitkan, namun memberi kemudahan bagi para pemeluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia akan memberikan kemudahan kepada orang-orang beriman
setelah mereka menghadapi kesulitan. Di samping itu, ajaran agama seperti bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini takdir juga dapat menghilangkan semua beban serta kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang berserah diri kepadanya dan orang-orang yang membantu agamanya, serta akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, baik di dunia ini maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-30, yang artinya adalah, ketika orang-orang yang bertakwa ditanya, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Sahabat-sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman, bahwa Dia akan memberikan keberhasilan kepada orang-orang yang menjalankan agamanya. Agama adalah sebuah jalan yang mempermudah seseorang untuk menggapai keberhasilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada orang-orang yang beriman untuk dapat membedakan antara yang hak dan batil untuk kebaikan mereka sendiri. Demikianlah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Hikmah ialah sifat istimewa yang dimiliki orang-orang yang beriman, yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniakan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak beriman, maka mereka menganggap bahwa mereka sendirilah sumber kemampuan, sehingga menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki hikmah. Karena jika ia memiliki hikmah, maka ia akan dapat menyadari bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang beriman yang mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan tertipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia pemahaman kepada orang-orang beriman melalui keimanan mereka. Jika mereka merasa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemahaman mereka pun meningkat dan mereka menjadi lebih memahami rahasia-rahasia ciptaannya sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa Dia akan menutup hati dan pemahaman orang-orang yang dihinggapi perasaan takabur, yaitu orang yang tidak mau berserah diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-45 dan ke-46, yang artinya adalah, dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup, dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Adapun yang menjadi penyebab orang-orang kafir tidak dapat memahami Al-Quran ialah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup pemahaman dan hati mereka karena penolakan mereka sendiri. Hal ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Dia adalah pemilik hati dan pikiran setiap orang. Hal ini sebagaimana di dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-57. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka,
Dan kendati pun kamu menyeru kepada mereka petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Sahabat-sahabatku, ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya, maka itu tidak berarti Allah memperbudak hamba-hambanya. Ibadah apapun yang diwajibkan kepada umat manusia, maka kebaikannya tidaklah untuk Allah, melainkan untuk manusia itu sendiri. Andai kata seluruh manusia yang hidup di dunia ini tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada sedikit pun kerugian untuk Allah, melainkan kerugian untuk manusia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam ada untuk kebaikan dan kemudahan umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat nantinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada orang-orang yang beriman untuk dapat membedakan antara hak dan batil untuk kebaikan mereka sendiri. Demikianlah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ingat sahabatku, hikmah ialah sifat istimewa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah tadi yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan berkenan untuk kita semua dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hidup menjadi mudah dengan Islam. Bersama Allah selalu ada jalan keluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.